Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan di pagi hari ini renungan singkat yang saya ingin bagikan dengan tema yaitu gagal menjaga kesetiaan. Sekali lagi tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gagal menjaga kesetiaan. Mari kita akan awali pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Saudara, firman Tuhan dengan jelas menyatakan banyak orang menyebut dirinya baik hati. Memang kita bisa menemukan orang-orang di sekitar kita yang hatinya baik. Dan memang orang yang baik hati itu sangat banyak kita bisa temukan dan jumpai di mana-mana. Tetapi jika kita ingin menemukan orang yang setia, itu sangat langka hari-hari ini. Itu sebabnya berbicara kesetiaan tidaklah mudah. Menjaga kesetiaan itu tidaklah mudah Bapak Ibu. Itu sebabnya mari hari ini kita akan belajar seorang tokoh di Alkitab yang awalnya begitu setia, tetapi kemudian ia gagal menjaga kesetiaannya. Siapakah dia? Di Perjanjian Baru Bapak Ibu, nama tokoh ini disebutkan sebanyak 3 kali. Yang pertama, nama Demas disebut di dalam Alkitab, yaitu di kitab Kolose pasal 4 ayat 14. Demas disebut sebagai orang yang membantu Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di dalam penjara. Kemudian nama Demas juga disebut yang kedua di dalam kitab Filemon pasal yang pertama ayat 24. Bagaimana Demas disebut sebagai teman sekerja oleh Rasul Paulus. Dan dari 2 ayat ini, Demas memang benar-benar adalah orang yang setia. Ia pengikut Kristus yang luar biasa. Dan ia telah berhasil melalui proses waktu tertentu. Dan ia tetap membuktikan dirinya setia. Namun sangat disayangkan, nama Demas disebut yang ketiga, yaitu di dalam surat 2 Timotius 4 ayat 10. Mari kita lihat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Saudara, nama Demas yang ketiga kalinya disebut di surat 2 Timotius 4 ayat 10. Di sini kita melihat bagaimana Demas akhirnya kandas. Demas gagal menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Rasul Paulus sebagai teman sekerja. Dan akhirnya dia tidak setia. Dan Demas tidak dapat mempertahankan akan dedikasinya sebagai seorang pengikut Kristus. Sehingga akhirnya dia kemudian gagal menjaga kesetiaannya dalam hidupnya. Saudara, mari kita akan temukan apa yang menjadi penyebab seseorang bisa gagal menjaga kesetiaannya. Yang pertama dikatakan tadi, yaitu mencintai dunia. Saudara, hati-hati ketika kita sudah bermain mata dengan dunia ini. Ketika kita sudah mulai tertarik dengan segala kenikmatan, kekayaan, pangkat, jabatan, apapun, kesenangan-kesenangan dunia, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan kita, maka berhati-hatilah. Ini merupakan sebuah pintu di mana kita akan jatuh di dalam dosa, sehingga kita akan hanyut di bawah arus untuk kita
menyenangi atau menyukai apa yang dunia tawarkan. Tidaklah heran hari-hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang gagal menjaga kesetiaannya, gagal menjaga imannya, sehingga mereka kemudian berpindah keyakinan hanya dikarenakan mereka terjebak di dalam sebuah kenikmatan yang menjanjikan hal-hal yang menyenangkan, baik itu materi, baik itu posisi, baik itu jabatan, apapun juga. Banyak orang kemudian meninggalkan Yesus, meninggalkan Kristus, meninggalkan akan keyakinannya. Dan ini membuktikan bagaimana dunia telah membawa seseorang kemudian menyimpang dari jalan yang benar. Ini yang pertama Bapak Ibu, yaitu karena mereka mencintai dunia. Yang kedua, saya temukan bagaimana bisa gagal menjaga kesetiaannya, yaitu karena kesukaran Bapak Ibu. Ada banyak orang ketika hidupnya nyaman, maka ia tidak akan pernah bisa digoyahkan. Karena kenyamanan membuat seseorang tetap nyaman, tetap aman, tetap dalam keadaan yang baik. Tetapi ketika seseorang mulai dihimpit dengan kesukaran, kesulitan, permasalahan, tekanan demi tekanan, maka ini yang mengakibatkan ada banyak orang kemudian tidak bisa bertahan, mereka menjadi stres, mereka menjadi depresi, mereka menjadi putus asa, dan kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Saudara, hati-hati ketika seseorang dihimpit dengan kesukaran dan mereka mulai tidak tahan dengan beberapa hal yang membuat mereka kemudian mengalami sebuah proses yang sangat berat, maka seseorang bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, mari hari-hari ini kita harus waspada. Tuhan mau kita menjadi umat yang setia. Di tengah keadaan apapun, sesulit apapun, mari tetaplah setia iring Tuhan. Jangan sampai kesulitan, permasalahan, tekanan kehidupan membuat kita kemudian lari dan kita putus asa, lalu kita meninggalkan Tuhan karena kita kecewa dengan Tuhan. Yang kedua, mari hari-hari ini berhati-hatilah, sebab dunia menjanjikan ada banyak hal yang bisa menarik kita kepada kenikmatan-kenikmatan, tetapi berhati-hatilah, itu merupakan sebuah jebakan di mana kita akan diselewengkan, kita akan disimpangkan saudara, sehingga kita kemudian akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Saya berdoa biarlah hari-hari ini kita tetap menjadi pengikut Kristus yang loyal kepada Kristus. Kita menjadi murid Kristus yang mempertahankan dedikasi kita kepada Yesus Kristus, Raja, segala Raja. Dia Juru Selamat kita. Mari hari-hari ini kita harus tetap menjaga kesetiaan. Saya berdoa biarlah tidak seorang pun di antara kita yang gagal menjaga kesetiaannya. Mari hari ini tetap semangat, tetap berhati-hati, dan tetap setia kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.